Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan penjelasan pembelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Apa cita-cita kalian? Mungkin cita-cita kamu dengan teman yang ada di kelas berbeda-beda ya. Apa kalian ingin menjadi dokter atau pilot? Dokter dan pilot merupakan profesi. Tak hanya dokter dan pilot, masih ada profesi-profesi yang lainnya. Mari kita lihat satu persatu profesi pekerjaan yang lainnya. Mengenal berbagai profesi. Yang pertama, atlet sepak bola. Untuk memenangkan pertandingan, atlet sepak bola harus berlatih setiap hari, yaitu berlatih fisik, latihan teknik, dan latihan strategi. Berikutnya, dokter. Ada tidak yang ingin menjadi dokter? Bila ingin menjadi dokter, harus kuliah di fakultas kedokteran. Tugas seorang dokter yaitu mengobati orang sakit. Berikutnya, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran adalah orang yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Moto seorang pemadam kebakaran adalah pantang pulang sebelum padam. Tugas pokok seorang pemadam kebakaran yaitu mencegah kebakaran, memadamkan kebakaran, menyelamatkan jiwa seseorang dari kebakaran, dan bencana lainnya. Berikutnya, pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat terbang. Untuk menjadi pilot, seseorang harus lulus sekolah penerbangan. Pilot dibantu oleh kopilot dalam menerbangkan pesawat. Berikutnya, arsitek. Arsitek adalah orang yang ahli dalam bidang desain bangunan. Pekerjaan seorang arsitek adalah membuat gambar perencanaan, mengelola tata ruang bangunan, menentukan bentuk luar dari bangunan, menentukan jenis dan letak instalasi listrik, instalasi pipa air, dan jalur ventilasi udara pada bangunan. Peralatan yang digunakan oleh arsitek antara lain meja gambar, komputer, pena gambar, mesin printer, dan meteran. Berikutnya ada perawat. Perawat adalah orang yang merawat orang sakit dan memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Untuk menjadi seorang perawat, seseorang harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan formal di bidang keperawatan. Nah, perawat ini bisa laki-laki, bisa juga perempuan ya. Berikutnya, polisi. Ada tidak yang ingin menjadi polisi? Polri singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Untuk menjadi seorang polisi, seseorang harus menempuh pendidikan di sekolah kepolisian. Berikutnya, pekerja bangunan. Pekerja bangunan bekerja membuat bangunan. Para pekerja bangunan dipimpin oleh seorang mandor. Setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang-barang yang dibutuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Berikut ini contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, antara lain peternak. Nah, peternak dapat menghasilkan apa saja? Coba kamu sebutkan, peternak apa saja? Ada peternak ayam, bebek, burung, sapi, dan masih banyak lagi ya. Kalau ayam dapat menghasilkan apa saja? Dapat menghasilkan telur dan daging. Berikutnya ada apa lagi? Sapi. Sapi dapat menghasilkan apa jika diternak? Susu dan daging. Berikutnya pekerjaan yang menghasilkan barang ada petani. Nah, petani menghasilkan apa? Menghasilkan padi ya, jika diolah menjadi beras. Dan jika dimasak akan menjadi nasi yang kamu makan setiap hari.
Selain itu, ada pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu nelayan. Nelayan bekerja di laut menghasilkan apa? Menghasilkan ikan ya. Selain ikan apalagi? Ada udang, ada kerang, dan masih banyak lagi. Selain pekerjaan menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Berikut ini contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, antara lain dokter. Dokter menghasilkan jasa di bidang kesehatan. Nah, dokter dapat kalian temui di rumah sakit ya. Berikutnya ada guru. Guru menghasilkan jasa di bidang pendidikan. Kamu dapat menemuinya di sekolah. Berikutnya ada polisi. Nah, polisi menghasilkan jasa di bidang keamanan. Selain itu, ada juga montir. Nah, montir menghasilkan jasa di bidang perbaikan kendaraan bermotor. Kalian dapat menemuinya di bengkel-bengkel kendaraan bermotor. Kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa disebut kegiatan produksi. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Beberapa pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, contohnya adalah yang pertama pengolahan kayu. Di sini pengolahan kayu menggunakan teknologi modern, yaitu gergaji. Berikutnya yang kedua, pengolahan bahan makanan. Nah, pengolahan bahan makanan ini juga menggunakan teknologi modern, contohnya untuk membungkus-bungkus makanan. Nah, di sini menggunakan mesin ya. Berikutnya bioteknologi dalam pengolahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. Berikut ini contoh makanan yang memanfaatkan jasad renik. Yang pertama ada tape. Nah, ini kalian pernah memakannya ya. Kalian dapat membelinya di pasar. Berikutnya ada tape. Tape ini kalian juga dapat membelinya di pasar. Nah, tape ini berasal dari makanan singkong. Berikutnya ada yogurt. Yogurt kamu dapat membelinya di pasar swalayan atau supermarket. Pengolahan makanan dapat menggunakan pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengasinan, contohnya ikan asin. Yang kedua pengalengan, contohnya ada di gambar nih yaitu kornet atau sarden. Yang ketiga pembotolan. Yang keempat ada penggunaan bahan pengawet, contohnya bisa Indomie dan masih banyak lainnya ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sterilisasi. Perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Kita lihat ya bersama-sama. Nelayan tradisional masih menggunakan perahu layar, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermotor. Berikutnya, nelayan tradisional hasil ikan tidak terlalu banyak, sedangkan nelayan modern hasil ikan sudah banyak. Berikutnya, nelayan tradisional, alat menangkap ikan masih sederhana, sedangkan nelayan modern, alat penangkap ikannya sudah modern. Berikut pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Contohnya, yang pertama penebangan hutan secara liar. Di sini hutan ditebang untuk diambil kayunya untuk membuat perabotan rumah tangga atau bahan bangunan. Yang kedua, perburuan hewan liar. Hewan liar diburu untuk diambil dagingnya atau untuk dijadikan hiasan di dalam rumah. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar secara berlebihan. Cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam tetap lestari. Yang pertama, pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, mengembalikan keadaan lingkungan seperti keadaan sebelumnya. Contohnya ya, jika ada ladang atau lahan yang sebelumnya ditanam oleh pohon, lalu pohon itu ditebang, maka cepat-cepat
tanaman yang baru atau pohon yang baru segera ditanam. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Contohnya, sumber daya alam bahan bakar minyak. Cara menghematnya dengan cara kita menggunakan sepeda. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Beberapa cara menghemat energi yang mudah kita lakukan. Yang pertama, mematikan lampu yang tidak dipergunakan. Biasanya kita mematikan lampu yang tidak digunakan saat pagi hari ya, karena penerangan sudah didapat dari sinar atau cahaya matahari. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Di sini kalian harus menutup keran air jika bak mandi sudah penuh. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Contohnya, televisi jika tidak ditonton, sebaiknya kalian matikan. Yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk menggantikan kendaraan bermotor, kamu dapat menggunakan sepeda. Masih ingatkah kalian dengan kelima bunyi Pancasila? Dari kelas 1, kalian sudah mempelajarinya dan menghafalkannya. Mari kita ulang ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan atau disimbolkan dengan rantai. Makna dari lambang atau simbol sila kedua yaitu rantai, yaitu sebelumnya kita lihat dulu nih simbolnya. Di sini simbolnya rantai. Lihat rantainya, ada yang berbentuk segi 4 atau persegi dan ada juga yang berbentuk lingkaran. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain, yang pertama mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, menjaga kepercayaan orang lain, dan yang terakhir, ramah dalam bermasyarakat. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Contoh penerapan sila kedua di rumah atau di lingkungan keluarga. Yang pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, setiap keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang keempat, saling tolong-menolong antara keluarga jika ada kesulitan. Contoh penerapan sila kedua di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan. Contohnya, membantu teman kalian yang kesulitan belajar. Yang kedua, menghormati semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Ada guru, ada kepala sekolah, ada teman kamu, satpam, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sopan dalam berteman. Yang keempat, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Contohnya, kalian tidak boleh marah-marah kepada teman kamu atau menghina teman kamu. Contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama, dapat membantu korban bencana alam. Untuk membantu korban bencana alam dapat berupa uang atau tenaga. Yang kedua, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah,
Untuk memberikan sedekah ini dapat berupa uang ya. Yang ketiga, berperilaku sopan kepada orang lain atau yang lebih tua. Yang keempat, saling tolong-menolong antara tetangga. Jika ada tetangga yang kesulitan, kita dapat membantunya. Apa itu 3D? 3D atau 3 dimensi adalah sebuah objek atau ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 3 dimensi banyak digunakan dalam pendidikan, yaitu matematika, fisika, bidang grafis, seni, animasi, dan komputer. Di sini sudah ada gambar rumah yang berbentuk 3 dimensi. Kalian dapat memperhatikannya ya. Menggambar benda 3 dimensi. Cara menggambar benda berbeda dengan cara menggambar pemandangan alam. Menggambar langsung suatu benda dapat dilakukan dengan menggunakan garis-garis pertolongan. Untuk menggambar sebuah benda, yaitu tabung, dibutuhkan garis pertolongan berupa garis lurus dan garis elips. Berikut langkah-langkah dalam menggambar benda yang berbentuk tabung. Yang pertama, pengamatan. Di sini kalian harus mengamati benda tersebut. Yang kedua, membuat sketsa benda yang diamati. Yang ketiga, menentukan penyinaran atau gelap terang. Yang keempat, menentukan teknik dalam menggambar. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian ini maksudnya kalian harus memberi warna pada gambar tersebut. Setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan pelajaran tematik, sekarang waktunya kalian latihan soal ya. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Jangan lupa tulis soalnya ya. Kalian kerjakan dengan tulisan yang rapi dan jelas. Kali ini kita akan latihan soal IPS. Ada 5 nomor ya. Jangan lupa kalian kerjakan. Sekian ya pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.